di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. KDP dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Teheran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Плиты ПС, бревна скатные, сверху землей и отшитка металлическая. То есть металл не просто там костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation.
Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Urchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Seusai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. اخوات سيلا الله اكبر شايف شامبيون قال والله ترى داك شوي ماسك شايف راوند ايران تاع سوق ندوي قال على شوي الله اكبر امون سيلا شايف هذيك لا شايف دار على شوي لا دار ما سووش شايف ما اسبت كراتي ود عيوتش دون تاع عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تاع نسخة دون تاع سبيس إبراتية دون نبريدو تشدو لوشتر أو آدم إلي أحمد شاش دو دون سيفيجرش باكا باكا نبريدو دون أو سبيس إبراتية إيش تحيل عقل إلت خب عقل هوكي وشيف خب عقل آدم شادول صوت وعدوش دون صوت دقات شديش دون شيف هدال على شو هدال مصر وش ما الأول نبريدو شو باكا شيف تعني إستوريا خلاداتون شيء فتح بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عاش بودون سبشي بيرشتون وين قويدون حابحكن في دقابل دون مس سديت شاشي دون بيستل دون سبيتسي برات تشدو اوشنا شاش دوش دون شاش الا بلا تشدو دون يا دون سبيتسي برات خلابون ويدون نبريدو تويت تشبع كتابون غاز عيالي توشيف وبدارك عياش بوصول حقون وعياحيوش ميرابوش دون احمد ايلي ادم دون حرقوها توقعون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيت يا وقاسو دون هون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خويسي تقوم بيش اشخلش وقت بروبليماتو شيف احسقت توخا دون احمد بوخ سبيتسي براتي يش سحابة تيريوش سبيتسي براتي تشيخ كالون شيف دون ادم سبدارك تعيا شو شيف دال عارف ودال حديوز لا حينين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوش والابجدي هو ما قولون شايف احمد سيل الله اكبر الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Teheran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Rame beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Плиты ПС, бревна скатные, сверху землей и отшитка сеткой металлической. Бревна скатные, сверху землей и отшитка сеткой металлической. То есть металл не просто тонкий, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MLRS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorebets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeyevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and dummy aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV
menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. Ahmet Sila, Allahu Akbar, şef çempion gelme ula tam dagdoj tu je mosk. Šef Arhont je jedan sa sokan doi. Dal al shvilo. Allahu Akbar, Amon Sila. Šef, dedik yala šef dal al shvilo dal. Mosto uočim na šef on maha aspekt kreativ wa dayuch don ta Aishat Ahmed Adam Eli don. Shtabi bihka shtabi don. Wa هو وجهش بيستخل دون تا نسخة دون تا سبيس إمبرياتية دون نبريدو تشدي ولوشتر أو آدم إلي أحمد شاش دو دون سويجرش باكا باكا نبريدو دون أو سبيس إمبرياتية إيش تحيل عقل لات خب عقل أوكي وشيف خب عقل آدم شادول صوت وعدوش دون سو دقات شديش دون شيف هذا على شو هذا مصو وجهنا على الأول نبريدو شو باكا شيف أتعني إستوريا خلاداتون شيء فتح بيرشتون زغرينتا يوروبشكا كيغون كيوكشتي هوش عشبودون سويشي بيرشتون وين قويدون حابحكن دقابل دون مسو ديت شاشي دون بيستل دون سبيتسي براتي تشدو الشلان شاش دوش دون شاش إلا بالله تشدوش دون هادون سبيتسي براتي خلابون ويدون نبريدو تويتي شباك دابون غاز عيالي طاشي وبدارك عياش بوش حقون وعياحيوش ميرابوش دون أحمد إلي آدم دون حرقوا زوقايون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاسو قردون هون هو بروبليميو فتح دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت طيخ دون
احمى باغ سبيتسيبراتي يش ساباتيريوج سبيتسيبراتي تشيك كلام شيف دون هذا سبدارك تعيا شو شيف دال عارفه دال حديوزلا حينين حيشويش حيقومن حيبيتي احمد بوش كل ايش هو ما قولنا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022. Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara.
Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam.
Если кто ест бревна, скатные, сверху землей и отшибки металлические. То есть металл не просто толстый, костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Urchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Seusai gemuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. أخوات سيلا الله أكبر. أخوات سيلا الله أكبر. شايف شامبيون قال والله ترى داك تو ماسك. شايف راهم ديال ايران تاع سوق ندوي قال على شويله الله أكبر. أمان سيلا. شايف هذيك الله شايف تعال على شويله تعال ما سووش ما شايف ما اسبت براتي ولا دايوتش دون تاع عايشات احمد ادم الي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تاع نسخه دون تاع سبيس براتي دون نتريدو تشدو اشتر ادم الي احمد شاش دو دون ويجش بحكي نتريدو دون وسبيس براتي ايش تحيل عقل لات خب عقل اوكي وشاف خب عقل ادم الشادود صوت وعد اشتون صوت دقات شديشتون شاف هذا على شو هذا مصو وش ما الاول نبريدو تشوبك شاف اتعني استوريا خلاداتون شاف فتش بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عشبودون سويشي بيرشتون وين قويدون حابحكن دقابل دون مص ديت شاشي دون بيستل دون سبيسيبراتي تشدو أشرا شاش دوش دون شاش إلا بلا تشدو دون هذون سبيسيبراتي خلابون ويدون نبريدو تويت تشبع كتابون غاز عيالي توشف وبدارك عياش بوصول حقون وعياحيوش ميرابوش دون أحمد إيلي آدم دون حرقوها زوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاسو دون هون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت تويخ دون أحمد بوخ سبيسيبراتي يش سحابة تيريوش سبيسيبراتي تشيخ كلام شيف دون آدم سبدارك تعيا شو شيف دال عارفو دال حديوزلا حينين حيشفش حيقومن حيبيتي أحمد بوش والإبجدي هو ما قولون شيف أحمد سيل الله أكبر دال عارفو الله أكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Teheran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Плиты ПС, бревна-скатные, сверху землей отшибки от этой металлической жары. То есть металл не просто там костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomykhailovka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF
Menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV, menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. اخوات سيلا الله اكبر شايف شامبيون قال والله ترى داك دوش توي ماسك شايف راهم ديال ايران تاع سوق ندوي قال على شويله الله اكبر امون سيلا شايف هذيك يلا شايف دار على شويله دار مصوتش شايف ما اسبكت براتي ود عيوتش دون تاع عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تاع نسخه دون تاع سبيسيفيراتيا دون نبريدو تشدو لوشتر او ادم ايلي احمد شاش دو دون سيفيجرش باكا باكا نبريدو دون او سبيسيفيراتيش تحيل عقل لات خب عقل اوكي وشيف خب عقل ادم الشادول صوت وعدوش دون صوت دقات شديش دون شيف هذا على شو هذا مصو وش ما الأول نبريدو شو باكا شيف اتعني استوريا خلاداتون شيف فتش بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عاش بودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابحكن ودقابل دون مس ديت شاشي دون بيستل دون سبيسيفيرات تشدو اوشلان شاش دوش دون شاش الا بلا تشدو دون هادون سبيسيفيرات خلابون ويدون نبريدو تويت تشبع كتابون غاز عيالي توشيف وبدارك عياش بوصول حقون وعياح يوش ميرابوش دون احمد ايلي ادم دون حرقوها توقعون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وقاسو دون هون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش
وبشوف ربلاناته شاف أحسقت بخدان أحمى باخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ كلام شاف دون أدرس بدرك تعيا شو شاف ذا العرش وذا الحد يزلع حينين حيشفش حيقومن حيبيتي أحمد بوش والإبجدي وما قولون شاف أحمد سيل الله أكبر ذا العرش الله أكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022. Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara.
Seusai gemuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui angkatan bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, satu unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam.
поезд бревна-скатные, и сверху землей отшит сеткой металлической. То есть металл не просто тонкий, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailovka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Seusai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. أخوات سيلا الله أكبر. أخوات سيلا الله أكبر. شايف شامبيون قالوا لا تان داك دوي ماسك. شايف راوند إيران تاع سوق ندوي. قال على شويلة الله أكبر. أمان سيلا. شايف هذيك يلا شايف دار على شويلة دار. مستوى ما شايف ما اسبتي براتي ودعويتش دون تا عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخ دون تا سبيسي براتي دون نتريدو تشدو اشترقوا ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش باكا باكا نتريدو دون وسبيسي براتي ايش تحيل عقل اللات خب عقل اوكي وشاف خب عقل آدم الشهدون صوت وعداشتون صوت دقات شديشتون شيف عدال على شول عدال مصر وجه على الأول نبردو تشوبك شيف اتعني استوريا خلاداتون شيف فتح بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عشبودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابحكن دقابل دون مصر ديت شاشي دون بيستل دون Speciperatie, čudovalčina, šeš došton, šeš illa bila čudošton ja don. Speciperacija, khilla bon way don, نپریدو توی چوبک دابون، غاز عيالي طاشف وبدارك عياش بوصول حقون وعياحيش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون حرقوها زوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاس يقردون هون هو بروبليميو فتح دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش ووكش بروبليمياتو شيف أحسقت توي خاقدون أحمد بوخ سبيتسبيراتي يش سابتيريوش سبيتسبيراتي تشيخ كالون شيف دون ادرس بدرك تعيا شو شيف دال عارف دال حيدوزلا حينين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوش والفيجي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارف الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Teheran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui angkatan bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Плиты ПС, бревна скатные, сверху землей отшит металлический. То есть металл не просто там полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zilony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailovka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeyevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut.
Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. Ahmad Sila, Allahu Akbar, chef çempion dalmo latan dagdo tu mask. Chef around the Iran sa so kan dui. Dal al shwilo. Allahu Akbar, Amon Sila. Chef, ده كده شايف ده العرش ولا ده ما سووش شايف ما اسبتي براتي ما دايوتش دون تا عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخ دون تا سبيسي براتي دون نبريدو تشدي ولا اشترك ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش بحكي بيحكي نبريدو دون وسبيسي براتي ايش تحيل عقل اللات خب عقل هوكي وشيف خب عقل ادم الشادود صوت وعد اشتون صوت دقات شديشتون شيف هذا على شو هذا مصو وجه على الاول نبريدو تشوبك شيف اتعني استوريا خلاداتون شيف فتش بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عشبودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابكن دقابل دون مصو ديت شاشي دون بيستل دون Speciperati, çuduvalçılar, şaş doğuştuğun şaş, illa billah çuduvalçıduğun edon, speciperati, xillabon veydon, neperidu, tuğti çubaktabon, غاز عيالي طاشف وبدارك ضياش بوطول حقون وعياحيش ميرابوش دون أحمد إيلي آدم دون حرقوها زوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاس يقردون هون هو بروبليميو فتح دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش ووبش بروبليمياتو شيف أحسقت توخا دون أحمد بوخ سبيتسي براتي يش سحابة تيريوش سبيتسي براتي تشيخ كالون شيف دون ادرس بدارك تعيا شو شيف ذا العرش وذا حيوزلع حينين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوش والابجدي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر ذا العرش الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Rame beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Видите, поезд бревно-скатный, сверху землей отшибка цепи металлическая. То бишь металл не просто тонкий, а костяной, полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MLRS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorebets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and dummy aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF
Menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV, menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. Ahmet Sila, Allahu Akbar, chef çempion dalmola, tan dagdoj tu e mask. Chef around the Iran sa sokan dui. Dal al shwilo, Allahu Akbar, Amon Sila. Chef, ده كده شايف ده على شويه ده ما سووش شايف عمرها اسبيس برازيل ودا يوتش دون تا عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخ دون تا اسبيس برازيل دون بريدو تشدو لوشتر او ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش باكا باكا نبريدو دون او اسبيس برازيل اشتحيل عقل لات خب عقل هوكي وشيف خب عقل آدم الشادول صوت وعد عشتون صوت دقات شديشتون شيف عدال على شول عدال مصر ووش من الأول نبردو تشوبك شيف عني استوريح خلاداتون شيف فتش بيرشتون زغرين تا يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عشبودون سبشي بيرشتون وين خويدون حابحكن دقابل دون مصر ديت شاشي دون بيستل دون Specioperație, ciudioacela, șești doșton, șești illa bila ciudoșton adon, specioperația, khilla bon waidon, neperido, toate ciubeak da bon, غاز عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياح يوش ميرا بوشتون احمد ايلي ادم دون حرقوا زوقا يون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وقاسو قردون هون هو بروبليميو فتح دوزلش يا خوسي تقوم بيش عشخلش
وقت проблемято شاف أحسقت تخدون أحمد بوخ سبتس براتيش سحبة تريوج سبتس براتي تشيخ كلام شاف دون أدرس بدرك تعيا شو شاف ذا العرش ذا الحديث لا حنين حيش فيش حيقومن حيبيتي أحمد بوخ والإبجدي هو ما قولنا شاف أحمد سيل الله أكبر ذا العرش الله أكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022. Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara.
Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Rame beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, satu unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone Kamikaze Shahed 136 dalam semalam.
Поезд брел нескатный, сверху землей отсекли металлический. То есть летал не просто там, а полноценно. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorebets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeyevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. أخوات سيلا الله أكبر. أخوات سيلا الله أكبر. شايف شامبيون قلبه لا تان داك دوشتوه ماسك. شايف راون دي إيران تاع سوق ندوي. قال على شويلو الله أكبر. أمان سيلا. شايف هذيك لا شايف دار على شويلو دار. مستوى ما شايف ما اسبتي ثلاثة ودا يوتش دون تا عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخ دون تا سبيس ثلاثة دون نبريدو تشدو لوشتر او ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش باكا باكا نبريدو دون او سبيس ثلاثة اشتحيل عقل لات خب عقل اوكي وشاف خب عقل آدم الشهداد صوت وعد عشتون صوت دكات شديشتون شيف عدال على شو عدال مصر وش ما الأول نبردو شوبك شيف اتعني استوريح خلاداتون شيف بتش بيرشتون زغرين تا يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عشبودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابحكن ودقابل دون مصر ديت شاشي دون بيستل دون Speciperacija, čudovačina, šeš došton, šeš illa bila čudovačton ja don. Speciperacija, khilla bon wa don, neperido, tvete čubak ta bon. Gaz dayale taşev o padarik, dayaş boşbol, hakon wa yahyush, mera boşton. Ahmed Eli Adam don. Her kuva zoqayon şef, o dal arşu dal mola şef. Ahmed haceniyet ya, o qazı don, hu problem yo. Patch duezelst ya, khuesit qambiash. عشخش وقت بربلامياته شايف أحسقت طيخ دون أحمى بوخ سبيتس براتيش سحبة تيريوش سبيتس براتي شيخ كلام شايف دون أدرس بدرك تعيا شو شايف دال عارفه دال حديوز لا حينين حيشفش حيقومن حيبيتي أحمد بوش والإبجدي هو ما قولنا شايف أحمد سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Rame beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Плиты ПС, бревна скатные, сверху землей и отшитка цепи металлической. То есть металл не просто там костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Urchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorebets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and dummy aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut.
Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. اخوات سيلا الله اكبر شايف شامبيون قال والله طبعا داك شوي ماسك شايف راهم دي ايران تاع سوق ندوي قال على شوي الله اكبر امون سيلا شايف هذيك لا شايف دار على شوي لا مستوى شايف ما اسبت كراتي ود عيوش دون تاع عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تاع نسخة دون تاع سبيس إبراتية دون نبريدو تشدو لوشتر أو آدم إلي أحمد شاش دو دون سيفيجرش باكا نبريدو دون أو سبيس إبراتية إيش تحيل عقل إلات خب عقل أوكي وشيف خب عقل آدم الشادول صوت وعدوش دون صوت دقات شديش دون شيف عدال على شول عدال مصر ووش مع الأول نبريدو تشوبك شيف تعني إستوريا خلاداتون شيء فتح بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكشتي خوش عاشبودون سويشي بيرشتون وين قويدون حابحكن في دقابل دون مس سديت شاشي دون بيستل دون سبيتسي براتي تشدو الشران شاش دوش دون شاش الا بالله تشدوش دون يا دون سبيتسي براتي خلابون ويدون نبريدو تويتي تشبع كتابون غاز عيالي توشيف وبدارك عياش بوش حقون وعياحيوش ميرابوش دون احمد ايلي ادم دون حرقوها زوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وقاسو دون كون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خويتي تقوم بيش اشخلش وبش بروبليماتو شيف احسقت تو دون احمد بوخ سبيتس براتي يش سحابة تيريوش سبيتس براتي تشيك كلام شيف دون ادم سبدارك تعيا شو شيف دال عارف ودال حديوزلا عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والفجدي هو ما قولون شايف احمد سيل الله اكبر دار الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Teheran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Видите поезд, бревна скатные, сверху землей отшито металлический. То есть металл не просто тонкий, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Urchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeivka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF
Menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV, menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. اخوات سيلا الله اكبر شايف تشامبيون قال والله تان داك دوك توي ماسك شايف راون ديال ايران تاع سوق ندوي قال على شويله الله اكبر امون سيلا شايف هذيك لا شايف دار على شويله دار مستووش شايف ما اسبتي براتي ود عيوتش دون تاع عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تاع نسخه دون تاع سبيس براتي دون نبريدو تشدو لوشتر او ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش باكا باكا نبريدو دون او سبيس براتي يشتحيل عقل لات خب عقل هوكي وشاف خب عقل ادم الشادول صوت وعد دون سو دقت شد دون شاف هذا على شو هذا مسو وش ما الأول نبريدو تشوبك شاف اتعني استوريا خلاداتون شاف فتح بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عاش بودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابحكن في دقابل دون مسو ديت شاشي دون بيستل دون سبيتسيبرات تشدو وشلان شاش دوش دون شاش الا بالله تشدو دون يا دون سبيتسيبرات خلابون ويدون نبريدو تويت تشبع كتابون غاز عيالي طاشف وبدارك عياش بوصول حقون وعياحيوش ميرابوش دون احمد ايلي ادم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وقاس دون هون هو بروبليميو فتح دوزلش يا خويتي توان بيش عشخلش
وبشوف ربلاناته شاف أحسقت خدون أحمى بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوج سبتس براتي تشيخ كلام شاف دون أدرس بدرك تعيا شو شاف دال عارفه دال حديوز لا حنين حيشفش حيقومن حيبيتي أحمد بوش والإبجدي وما قولون شاف أحمد سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022. Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara.
Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam.
Поезд бревна-скатный, сверху землей отшит цепкой металлической. То бишь металл не просто там костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. One US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. One ST-68 UM low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, one Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsi in Kharkov region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Urchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomykhailovka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorobets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Seusai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. أخوات سيلا الله أكبر. أخوات سيلا الله أكبر. شايف شامبيون قال والله تان داك دوش توي ماسك. شايف راون دي إيران تاع سوق ندوي. قال على شويلة الله أكبر. أمان سيلا. شايف هذيك الله شايف ده على شويلة ده. مصوتش ما شايف ما اسبكت براتي ود عيوتش دون تا عايشات احمد ادم ايلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخ دون تا سبيس براتي دون نبريدو تشدو لشتر او ادم ايلي احمد شاش دو دون ويجش بحكي نبريدو دون او سبيس براتي ايش تحيل عقل لات خب عقل اوكي وشاف خب عقل آدم الشهداد صوت وعد عشتون صوت دقات شديشتون شيف هذا على شهور هذا مصر وش من الأول نبردو شوبك شيف عني إستوريا خلال داتون شيف فتح بيرشتون زغنيت يوروب شكا كيجون كيوكش تخرج عشبودون سويشي بيرشتون وين قويدون حابحكن ودقابل دون مصر ديت شاشي دون بيستل دون سبيتسيبراتي شدوا عشان شاش دوش دون شاش إلا بالله شدوا دون هذون سبيتسيبراتي خلابون ويدون نبردو تويت شبه كتابون غاز عيالي طاشف وبدارك عياش بوصول حقون وعياح يوش ميرابوش دون احمد ايلي ادم دون حرقوها سوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وقاسو دون هون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خوسي تقوم بيش اشخلش وقت بروبليمياتو شيف احسقت توي دون احمد بوخ سبيتسيبراتي يش سابتيريوش سبيتسيبراتي تشيك كلام شيف دون ادم سبدارك تعيا شو شيف دال عارف دال حديوزلا حنين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوش والفيجي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارف الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25 melakukan atraksi di udara dan meluncurkan rentetan serangan di Bakhmut. Selain pasukan Rusia, serangan juga dipantau langsung tentara bayaran PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang Wagner dan Su-25 di daerah Bakhmut. Diketahui Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri mengklaim telah menembak jatuh 12 sasaran udara Rusia pada 18 Oktober kemarin. Ini dilaporkan oleh Komando Angkatan Udara di Telegram menurut Ukrinform. Di wilayah Kherson, sekitar pukul 9, 1 unit Brigade Rudal Anti Pesawat Kherson dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Rusia. Selain itu, Tentara Komando Udara Selatan menghancurkan 5 drone kamikaze Shahed 136 dalam semalam. Видите, поезд бревна скатные, сверху землей отшит металлический. То есть металл не просто там костюм, а полноценный. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 3 Ukrainian command posts near Dvorechnoye, Lushkovka in Kharkov region, Lyubimovka in Kherson region, as well as 72 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 179 concentration areas. Moreover, 5 Ukrainian provisional bases have been destroyed near Kramatorsk, Seversk, Kirovsk in Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Patikatki in Kherson region. 4 munitions depots have been destroyed near Figalovka in Kharkov region, Artyomovsk, Petrovskoye in Donetsk People's Republic, and Matveyevka in Zaporozhye region. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed near Ingulets in Dnepropetrovsk region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Berhovka in Donetsk People's Republic. 1 ST-68 low-altitude target detector has been destroyed near Nikanorovka in Donetsk People's Republic. Within the counter-battery warfare, 1 Olha MLRS battery has been neutralized near Liptsy in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Terny in Donetsk People's Republic. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Vysokoye, Sukhanovo, Sadok, Tomarino in Kherson region, Zelony Gai, Skelki and Burchak in Zaporozhye region. 3 projectiles launched by Olha MLRS have been intercepted near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continued launching attacks with high precision, long-range air-based armament at the military control and energy system facilities of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. Concentrated fire of Russian troops have resulted in frustrating the attempts made by units of the armed forces of Ukraine to cross the Zhorebets River near Nadia, Stelmakhovka, Makeyevka in Lugansk People's Republic, and Yampolovka in Donetsk People's Republic at Krasny Liman direction. The enemy has been driven back to initial positions by fire attacks launched by Russian artillery and army aviation. Over 40 Ukrainian personnel, 2 armored fighting vehicles, and 3 pickups have been eliminated. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pasukan artileri Rusia kembali menyerang militer Ukraina pada Kamis 20 Oktober 2022. Ukraina terus berupaya mempertahankan wilayah negaranya yang berada di garis depan dekat pasukan Rusia. Rusia sendiri juga tetap melanjutkan invasi hingga serangan seperti mengerahkan pasukan artileri. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Kaskad OBTF menurut intelijen yang diterima dan ketika menyelesaikan UAV menghancurkan peralatan tempur Ukraina dan akumulasi tenaga kerja yang menetap di pendaratan. Serangan tampak tepat mengenai tank hingga kendaraan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut.
Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin menegaskan pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi. Baru-baru ini Brigade Slavia DPR lagi-lagi menargetkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman wilayah Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Pasukan Rusia menghantam tentara Ukraina dengan sebuah artileri yang terlihat oleh pos pengamatan darat. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang berjatuhan, namun tampak ledakan yang disertai kepulan asap tebal itu cukup menjadi bukti bahwa serangan artileri Rusia tepat mengenai targetnya. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.296 kendaraan udara tak berawak. 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 66.650 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239. Allahu Akbar. أخوات سيلا الله أكبر شايف شامبيون قال والله تان داك دوش توي ماسك شايف راوند إيران تاع سوق كندوي قال على شويلة الله أكبر أمان سيلا شايف هذيك لا شايف دار على شويلة دار ما سووش ما شايف ما أسبتي براتي ودا يوتش دون تا عايشات أحمد آدم إيلي دون شتابي بيحكي شتابي دون وين هو ويجش بيستخل دون تا نسخة دون تا سبيس إمبراتيا دون نتريدو تشدي ولوشتر أو آدم إيلي أحمد شاش دو دون سيجرش باكا باكا نتريدو دون أو سبيس إمبراتيش إيش تحيل عقل إلت خب عقل هوكي وشيف خب عقل آدم الشادول صوت وعدوش دون سو دقت شديش دون شيف هذا على شو هذا مصو وجه على الأول نتريدو تشوف باكا شيف عني إستوريا خلاداتون شيف فتش بيرشتون زغرين تاع يوروب شكا كيغون كيوكش تخرج عاش بودون سويشي بيرشتون وين خويدون حابه كان دقابل دون مس ديت شاشي دون بيستل دون سبيتسي براتي تشدو والشلان شاش دوش دون شاش الا بالله تشدوش دون دون سبيتسي براتي خلابون ويدون نبريدو تويتي تشبع كتابون غاز عيالي طاشي وبدارك عياش بوصول حقون وعياحيوش ميرابوش دون أحمد إيلي آدم دون حرقوها زوقايون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاس يقردون هون هو بروبليميو فتش دوزلش يا خويسي تقوم بيش عشخلش ووكش بروبليمياتو شيف أحسقت تويخ دون أحمد بوخ سبيتسي براتي يش سحابة تيريوش سبيتسي براتي تشيخ كالون شيف دون آدم سبدارك عياشو شيف دال عارف ودال حديوزلا حنين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوش والفجري هو ما قولون شايف احمد سيل الله اكبر الله اكبر. Peluru artileri yang ditembakkan pasukan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di area hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak pasukan Ukraina ketar-ketir mendengar peluru artileri Rusia berdatangan. Ledakan itu terjadi tak jauh dari lokasi perekam video yang juga merupakan tentara Ukraina. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Dan diketahui sebelumnya, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Hal itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Berita berikutnya dikabarkan dari Korea Tribuners. Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada Minggu 25 September. Hal ini diungkapkan oleh militer Korea Selatan. Laporan itu muncul hanya berselang 2 hari setelah kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Amerika Serikat itu berada di Korsel untuk melakukan latihan bersama. Kepala Staf Gabungan Seoul menerangkan peluncuran rudal itu terjadi setelah muncul laporan Korea Utara bersiap untuk menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang, menyebutkan penjaga pantai Jepang mengonfirmasi kemungkinan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Mereka telah memperingatkan kapal untuk waspada. Sebelumnya, USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir telah berlabuh di kota pelabuhan Selatan Busan pada Jumat 23 September. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. USS Reagan akan mengambil bagian dalam pelatihan bersama di lepas pantai timur Korea Selatan pada bulan ini. Diketahui Amerika Serikat adalah sekutu keamanan utama Korea Selatan dan menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara. Selesai gempuran dahsyat di Ukraina, Gedung Putih menuduh Iran terlibat langsung membantu Rusia di medan perang. Bahkan Iran dikabarkan melatih pasukan Moskow menggunakan pesawat tak berawak mematikan. AS mengaku akan melakukan segala cara untuk mengungkap hal itu hingga memberikan sejumlah sanksi. Seperti diketahui, Moskow dituduh menggunakan drone buatan Iran dalam serangan udara belum lama ini ke wilayah Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby pun buka suara. Ia mengklaim sejumlah kecil personel Iran beroperasi di wilayah Crimea pada Kamis 20 Oktober 2022. Iran disebutnya terlibat langsung di lapangan melalui penyediaan senjata. Hal itu bahkan berdampak pada warga sipil dan pengerusakan infrastruktur penting di Ukraina. Kirby dengan tegas mengatakan AS akan melakukan segala cara untuk mengungkap, menghalangi, dan menghadapi penyediaan amunisi ini oleh Iran terhadap rakyat Ukraina. Bahkan dirinya akan menegakkan semua sanksi terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran. Namun tuduhan itu dibantah oleh Tehran. Mereka mengaku pihaknya tak pernah memasok Moskow dengan drone atau meluncurkannya. Bantahan itu juga diungkapkan oleh Kremlin. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 19 Oktober, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Pejabat itu lantas mengecam klaim tersebut sebagai tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi.
Ramai beredar rekaman di Twitter pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan serangan pesawat tempur Rusia di posisi pasukan Ukraina. Pesawat tempur Su-25